Selamat datang kembali di sesi bedah strategi kita. Hari ini kita fokus ke satu gagasan kunci dari buku 99 Strategi Negosiasi, David Rosen, negosiator kawakan Wall Street nih. Kita akan gali lebih dalam bab 37, miliki rencana cadangan. Sumber kita ya spesifik bab ini, tujuannya biar kita sama-sama ngerti kenapa punya alternatif kuat itu bukan cuma bagus, tapi kayaknya keharusan deh dalam negosiasi dan gimana ini bisa jadi keuntungan rahasia gitu. Oke, kita bongkar ya. Inti strateginya sih sederhana, tapi penting banget. Jangan pernah masuk negosiasi tanpa rencana cadangan yang jelas kalau dealnya gagal. Rosen malah bilang siapin beberapa lapis. Plan B, C, D, bahkan sampai E. Nah, apa sih yang bikin persiapan ini krusial banget? Yang menarik itu, gimana persiapan itu benar-benar ngubah kondisi psikologis kita pas negosiasi. Punya alternatif yang jelas, yang menarik pula, itu kayak punya jaring pengaman lah. Rasa cemas, tekanan, itu otomatis berkurang drastis. Kita nggak lagi ngerasa, waduh pokoknya harus dapat deal ini, berapapun harganya gitu kan? Oh, jadi beban mentalnya kayak keangkat gitu ya? Ya, betul. Karena kita tahu, ada jalan keluar lain yang, valid juga. Persis. Dan pergeseran psikologis tadi itu pasti ada efek nyatanya di meja negosiasi kan? Rosen kan nekenin tuh, banyak negosiasi jelek itu akarnya dari rasa takut kalau deal yang diincar gagal. Ketakutan ini bikin orang negosiasi dari posisi desperate gitu ya, putus asa, yang hampir pasti ngerugiin hasil akhir. Kenapa ini penting buat Anda? Ya karena dengan rencana cadangan yang solid, Anda negosiasi dari posisi kuat, pede, bukan dari ketakutan. Ada pijakannya gitu. Yang beneran menarik buat kita, nah itulah yang ngasih kita kekuatan buat bilang enggak ke tawaran yang kurang oke. Jadi lebih berani gitu ya? Betul. Jadi lebih berani buat nahan poin penting kita. Kenapa? Ya karena kita tahu, kalaupun ini gagal, kita punya pilihan lain yang juga bagus atau setidaknya bisa diterima lah. Ini yang namanya punya posisi kuat secara nyata. Oke, jadi posisi kuat ini bukan cuma perasaan semata, tapi emang kemampuan faktual buat nolak karena ada alternatif beneran yang udah disiapin. Tapi kenapa kok Rosen sampai nyaranin beberapa lapis rencana? Plan B, C, D, E, kenapa nggak satu aja cukup gitu? Nah, ini soal fleksibilitas ya, sama kejelasan pas ngambil keputusan nanti. Coba bayangin deh, plan B, mungkin alternatif yang nilainya hampir sama bagusnya sama tujuan utama kita. Plan C mungkin sedikit di bawahnya, tapi masih oke lah. Nah, plan D atau E itu bisa jadi batas minimum absolut kita. Titik di mana kita mikir, wah mending cabut deh daripada nerima tawaran lebih buruk dari ini. Jadi kayak ada level-levelnya gitu ya? Iya, punya rentang ini ngasih kita panduan jelas pas situasi lagi panas, tekanan naik. Kita jadi tahu persis kapan harus bertahan, kapan bisa kompromi dikit, dan kapan waktunya buat bilang cukup dan keluar. Oh, jadi ini bukan sekedar ide cadangan ngawang-ngawang di kepala gitu ya, tapi bener-bener udah dipetakan, mungkin udah di-riset juga kali ya kelayakannya. Tepat sekali, Rosen nekenin banget ini bukan cuma angan-angan. Idealnya, rencana cadangan ini ya alternatif konkret. Udah Anda riset, mungkin malah udah ada kontak awal atau penjejakan. Semakin nyata dan menarik alternatif Anda itu, semakin gede juga kekuatan tawar Anda di negosiasi utama. Ini kan membebaskan sumber daya mental kita yang tadinya dipakai buat khawatir, gimana kalau gagal, jadi bisa fokus penuh ke taktik di meja perundingan saat itu. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda yang lagi dengerin, punya beberapa lapis rencana cadangan yang udah dikembangin bener-bener, itu kunci buat ngebuang tekanan sama rasa putus asa pas negosiasi. Ini ngasih Anda kebebasan, kekuatan juga buat ngejar hasil terbaik, bukan cuma hasil yang ya lumayan lah. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, ini tuh soal pemberdayaan diri. Punya alternatif itu ngegeser fokus kita loh. Bukan lagi cuma mikir gimana caranya biar nggak gagal, tapi jadi mikir gimana caranya mencapai kesepakatan paling optimal. Kita jadi pegang kendali lebih gede, baik atas prosesnya maupun hasilnya nanti. Karena pilihan ada di tangan kita, bukan cuma di tangan pihak sana kan? Nah, sebagai penutup nih, sedikit bahan renungan aja buat Anda. Coba ingat-ingat seberapa sering sih Anda masuk ke negosiasi penting, entah soal gaji, proyek baru, atau deal bisnis, cuma dengan satu skenario, pokoknya harus jadi di kepala. Coba deh bayangin gimana kalau Anda mulai biasain diri, kayak saran Rosen tadi, buat selalu nyiapin setidaknya 2 atau 3 alternatif yang konkret yang udah dipikirin mateng sebelum mulai ngobrol.
kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi di rasa percaya diri dan hasil negosiasi Anda ke depannya? Oke deh, terima kasih udah nyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.